Ledakan. Pedang Muking menebas, dan seluruh kehampaan meledak. Arena besar berguncang bersamanya, gelombang udara tersebar, dan bahkan formasi di sekitar arena pun terdistorsi. Semua orang di sekitar terkejut, dan banyak orang bahkan mundur. Jika formasi tidak dapat menahan ini dan akibatnya menyebar, banyak biksu yang akan menderita. Ketika gelombang udara menghilang dan perhatian semua orang kembali kering, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Chen Ping masih berdiri tak bergerak, memegang pedang pembunuh naga tanpa perubahan apapun. Bahkan ekspresi wajahnya tetap tidak berubah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pedang Muking sepertinya tidak mengenai Chen Ping sama sekali. Sebelum energi pedang tajam mencapai Chen Ping, semuanya menghilang dan menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini mungkin? Banyak biksu yang terkejut saat melihat pemandangan ini. Anda harus tahu bahwa Muking adalah biksu tingkat pertama di alam Mahayana, dan Chen Ping adalah biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan, dia tidak mungkin keterlaluan. Di depan Chen Ping, Muking, alam Mahayana tingkat pertama, tampak tidak berharga. Apakah Tuan Chen begitu kuat? Bahkan alam Mahayana tingkat pertama tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Kepala istana Guanghan melihat sosok Chen Ping dan berkata dengan kaget. Anda tahu, sebulan yang lalu, Chen Ping masih menjadi orang yang membutuhkan perlindungannya. Namun hanya dalam 1 bulan, kekuatan Chen Ping menjadi tak terduga, dan penguasa istana Guanghan bukan lagi lawannya. Hal ini membuat kepala istana Guanghan sedikit bersemangat. Jika bukan karena identitas kepala istana Guanghan, dia mungkin telah jatuh ke pelukan Chen Ping. Chen Ping adalah orang paling berbakat yang pernah dia lihat, terutama dia yang menyelamatkan nyawanya, jadi wajar jika penguasa istana Guanghan diam-diam mendoakannya. Pada saat ini, wajah manajer Liu menjadi sangat jelek. 2 serangan Muking semakin kuat setiap saat, tetapi tidak menggerakkan Chen Ping sama sekali. Ini bahkan jika Chen Ping tidak melakukan serangan balik. Jika situasi ini terus berlanjut, dia tidak dapat membayangkan apakah Muking masih bisa keluar dari ring hidup-hidup. Wajah Tan Rongkun juga serius saat ini, dan tidak ada lagi ekspresi menghina di awal. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Ping memang sangat tidak sesuai dengan wilayahnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Chen Ping berani mengatakan omong kosong seperti itu ketika dia berada di rumah judi. Tuan Chen, Anda luar biasa, luar biasa. Tuan Chen pasti akan menang. Ketika Shen Jizi melihat ini, dia meraung kegirangan. Dia bahkan mendapat bendera dari suatu tempat dan mengibarkannya dengan keras untuk menyemangati Chen Ping. Para biksu di sekitarnya tampak serius dan tidak berdaya. Jika mereka tahu bahwa Chen Ping begitu hebat, mereka pasti akan bertaruh pada Chen Ping. Banyak orang menaruh seluruh kekayaannya pada Muking. Jika Muking kalah, mereka akan kehilangan segalanya. Muking berada di atas panggung, mengertakkan gigi dan menatap Chen Ping. Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan kekuatan spiritual samar memancar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan spiritual ini perlahan menyebar, menyebabkan ruang mulai berfluktuasi, dan menjadi semakin intens. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas yang memancarkan cahaya keemasan mulai menutupi tubuh Chen Ping. Meskipun tubuh Dharma Api Sejati sangat berguna, Chen Ping tidak selalu dapat menggunakan kekuatan tubuh Dharma Api Sejati, lagi pula tubuh Dharma Api Sejati belum mencapai tahap pemadatan sempurna. 2 serangan barusan, tubuh api sejati juga mengalami banyak pukulan, tetapi di mata semua orang, Chen Ping sama sekali tidak terluka. Jika kamu memiliki kemampuan kecil ini dan ingin membunuhku dalam 10 gerakan, itu agak mustahil, bukan? Chen Ping memandang Muking dengan ekspresi bercanda dan berkata. Melihat ekspresi bercanda Chen Ping, Muking hampir mati marah, dan di depan semua orang. Kamu pria sombong, aku akan membuatmu membayar harganya. Muking meraung, kabut darah tak berujung muncul di belakangnya, dan kekuatan mengerikan terpancar dari tubuh Muking. Ekspresi Muking sangat jelek. Dia adalah biksu tingkat pertama di alam Mahayana,
Tapi dia dipermalukan di depan umum oleh Chen Ping, master tingkat ke-7 di alam kesengsaraan. Kedua serangannya tidak mampu melukai Chen Ping sedikitpun. Mu Qing juga mulai menghadapi kekuatan sejati Chen Ping. Aura alam Mahayana tingkat pertama terus meledak, dan pembuluh darah di dahi Mu Qing menonjol. Dharmakaya muncul, berdengung. Mengikuti raungan Mu Qing, sosok perlahan muncul di kabut darah merah di belakangnya. Sosok ini membuka langit dan bumi dan berdiri di antara langit dan bumi, seperti gunung. Saat tubuh Dharma muncul, cahaya merah mengalir, kekuatan ilahi yang tak ada habisnya muncul, dan bumi bergetar dan angin serta awan berubah warna. Semua orang tampak ngeri saat melihat pemandangan ini. Tubuh Dharma di belakang Mu Qing jelas jauh lebih kuat dari sebulan yang lalu. Ini seharusnya merupakan hasil kerja keras Mu Qing selama sebulan. Semua orang memandang Dharmakaya, dan semua orang merasa sangat kecil. Ketika Tan Rongkun melihat Dharmakaya ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan berkata dengan heran, di mana Mu Qing mempelajari Dharmakaya ini. Terlalu menakutkan. Tak seorang pun di sekte darah dan tulang mereka mengetahui teknik ini, bahkan kakak laki-lakinya pun tidak. Jelas sekali, Tan Rongkun mempelajari hal ini dari orang lain, tetapi ini normal. Sebagai putra keluargamu, dia menghabiskan banyak uang untuk mempelajari beberapa keterampilan guna meningkatkan kekuatannya dan sekte tulang. Dia juga bukan murid dari sekte darah dan tulang. Tidak perlu mengikuti aturan apapun. Ketika penguasa istana-istana Guanghan dan yang lainnya melihat Dharmakaya di belakang Mu Qing, mereka terkejut dan mulai berkeringat untuk Chen Ping. Karena saat ini, kekuatan di tubuh Mu Qing jelas terus meningkat. Badan Poro Dharma memang sangat bagus, namun sayang sekali badan Dharma Anda belum memadat dan terlalu lemah. Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana keadaan tubuhku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, cahaya kemasan meledak dari tubuhnya, dan bayangan perlahan muncul di belakangnya. Bayangan itu menjadi semakin jelas, dan tak lama kemudian semua orang terkejut saat mengetahui bahwa bayangan yang muncul di belakang Chen Ping ternyata adalah dirinya sendiri. Dan ada nyala api yang berkobar mengelilingi Dharmakaya ini. Bagaimana orang ini bisa memadatkan Dharmakayanya? Dia hanya berada di tahap kesengsaraan. Ini tidak mungkin. Manajer Liu terkejut dan berkata tidak percaya. Semua orang memandang Chen Ping dengan kaget. Tubuh Dharma yang dipadatkan Mu Qing hanyalah bayangan orang lain, yang dipanggil dengan menggunakan keahliannya. Dan tubuh Dharma Chen Ping ternyata adalah dirinya yang sebenarnya. Sungguh sulit dipercaya bahwa seorang beku di alam kesengsaraan dapat memadatkan tubuh Dharma. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memadatkan tubuhmu sendiri? Ilusi itu pasti ilusi. Melihat ini, Mu Qing tidak percaya Chen Ping bisa memadatkan Dharmakayanya. Entah itu halusinasi atau bukan, kamu akan tahu jika mencobanya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, tubuhnya perlahan melayang, dan dia berdiri di depan tubuh raksasa itu. Seluruh tubuhnya memancarkan keagungan yang tak ada habisnya, membuat orang harus menunjukkan kekaguman yang tak ada habisnya. Api sejati Dharmakaya, buka. Ledakan. Dengan ledakan, langit dan bumi langsung dipenuhi api. Kekuatan mengerikan, disertai api, meletus dari kaki Chen Ping. Mu Qing langsung terpesona oleh kekuatan ini, dan bahkan tubuh Poro di belakangnya mulai bergetar. Wajah Mu Qing memerah, dan ada darah di sudut mulutnya. Namun, Chen Ping tidak berhenti, dia memegang pedang pembunuh naga dan tubuhnya dikelilingi oleh api. Api dan nafas yang tak berujung keluar dari teknik api sejati, terus-menerus berdampak pada kehampaan, membuat seluruh kehampaan bergetar dan sepertinya runtuh. Chen Ping tidak keberatan kali ini, tetapi ingin melihat sejauh mana jangkauan tubuh Dharma api sejati miliknya. Nafas api yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuh Chen Ping. Semua orang hanya bisa melihat tubuh api sejati yang besar, dan Chen Ping tidak lagi terlihat. Ya Tuhan! Apakah ini kekuatan yang dapat dilepaskan oleh seorang biksu di alam kesengsaraan? Monster, Chen Ping ini benar-benar monster. Sungguh mengherankan,
Sungguh menakjubkan. Seorang biksu tingkat pertama di alam Mahayana sebenarnya terluka oleh alam kesengsaraan, dan dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Semua orang memandang Chen Ping di depan mereka dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Awalnya saya mengira Mu Qing bisa menjatuhkan Chen Ping dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Namun kini tampaknya hasilnya justru sebaliknya. Wajah Tan Rongkun menjadi sangat jelek. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah mengira bahwa Chen Ping begitu kuat. Meskipun dia juga tahu bahwa aliansi penyegel iblis menggunakan persembahan ratusan tahun untuk memburu Chen Ping, itu tidak berarti bahwa Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan, menunjukkan kekuatan yang melebihi alam Mahayana. Mu Qing mengertakkan gigi dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Seluruh tubuhnya perlahan menyatu dengan tubuh Dharma di belakangnya. Pedang panjang di tangannya langsung dipegang di tangan tubuh Dharma, tubuh juga meningkat ratusan kali lipat. Pedang darah besar itu menebas ke arah Chen Ping. Kali ini cahaya pedang itu jelas jauh lebih terang. Kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang membuat jalan itu mengaum dengan kekuatan yang menghancurkan. Meskipun kecepatannya tidak cepat, ia mampu mengalahkan semua metode dengan kekuatan. Gemuruh. Tubuh api sejati Chen Ping juga mengambil gambar. Seekor naga api muncul dan langsung mengalahkan cahaya pedang, tetapi langkah kaki Chen Ping tidak bergerak sama sekali. Mu Qing menjadi gila, dia terus mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan sinar pedang jatuh ke arah Chen Ping seperti tetesan hujan. Pada saat ini, ekspresi Mu Qing berubah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh pembunuh yang kejam. Kamu bukan tandinganku. Mengapa kamu tidak berlutut dan mengaku kalah? Sekarang 10 gerakan telah berlalu, biarkan aku mengambil kepalamu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia tiba-tiba keluar dari api, dan kemudian mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Ledakan. Hanya dengan satu pedang, dia menelan gunung dan sungai dengan amarah dan membangkitkan cahaya pedang. Tubuh Dharma, yang seperti gunung, perlahan menghilang di bawah pedang Chen Ping. Tubuh Mu Qing muncul, tapi matanya terbuka lebar dan wajahnya penuh keterkejutan. Pedang berdarah di tangannya langsung berubah menjadi kabut darah dan menghilang, dan garis tipis berwarna merah darah muncul dari leher Mu Qing. Bang! Mu Qing membuka mulutnya, tetapi sebelum dia dapat berbicara, kepalanya langsung jatuh ke atas ring, dan kemudian tubuhnya terjatuh dengan keras. Kilatan cahaya spiritual memancar dari tubuh Mu Qing, tetapi ditembakkan oleh Chen Ping dengan semburan api, yang langsung menyelimuti cahaya spiritual tersebut. Jeritan melengking terdengar, inilah jiwa Mu Qing. Dia awalnya ingin melarikan diri dari tubuh fisiknya, tetapi selama dia meninggalkan jejak jiwanya, masih ada harapan bahwa dia dapat membentuk kembali tubuh fisiknya dan bertahan hidup. Namun siapa sangka Chen Ping bahkan tidak mau melepaskan jiwanya. Dia jelas ingin membunuhnya dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Berhenti. Ketika manajer Liu melihat ini, dia menjadi marah dan niat membunuh langsung muncul. Yang lain juga memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Tidak ada yang menyadari bahwa Mu Qing benar-benar terbunuh, dan bahkan jiwa yang tersisa pun tidak selamat. Manajer Liu bergegas menuju ring, tetapi dia menemukan formasi di sekitar ring, dan tubuhnya langsung diblokir kembali. Tan Rongkun langsung tercengang. Dia bahkan tidak bereaksi saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Qing akan mati begitu cepat. Ini adalah Master Alam Mahayana tingkat pertama, mengapa dia mati seperti ini? Biarpun kamu dikalahkan, kamu tidak seharusnya dibunuh begitu saja. Ini benar-benar melenceng.